Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Pret. Dan apa kata Yesus? Begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada orang Kristen mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen, orang itu bukan mengasihi. Orang itu sedang membinasakan orang. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, kalau kau mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat dan mengajak kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, kau akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit, alias kau akan ke neraka. Tetapi kalau kau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain juga melakukan hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi. Sekarang pertanyaannya, Paulus mengajarkan melakukan hukum Taurat gak? Tidak. Paulus mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat? Yes. Berarti Paulus mengajak orang lain menempati tempat mana? Neraka. Apa bedanya dengan iblis? Iblis juga begitu. Iblis tak peduli. Yang penting banyak pengikut. Mau neraka kek, mau apa kek, yang penting banyak pengikut. Itulah Paulus. Itulah Paulus. Menggantikan segala perintah-perintah Tuhan dengan perintahnya. Ingat, Efesus 2 nomor 15. Apakah itu firman Tuhan? Bukan, itu perkataan Paulus itu sendiri. Paulus membatalkan seluruh perintah Tuhan. Lalu Paulus mengarang perintah sendiri. Bahkan Paulus mengarang kalau dia adalah Bapa yang ada di dalam Yesus itu sendiri. Coba. Bahkan Paulus mengaku bahwa dirinya adalah Kristus itu sendiri. Bahkan Paulus mengatakan murid-muridnya juga adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana mungkin mau selamat dari ajaran seperti itu? Coba. Ketika saya berkata, berhasil tidak? Iblis menyesatkan banyak orang. Berhasil. Dalam nama Yesus berhasil. Siapa iblisnya? Yang datang kepada Paulus. Siapa nabi palsunya? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Ke neraka enggak? Ke neraka. Datang enggak kemudian Paulus ke murid-murid Yesus? Datang. Mengaku enggak dia bertemu dengan Yesus? Mengaku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Mengaku enggak Paulus bahwa ada Mesias di padang gurun? Mengaku. Perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Terus kenapa mereka percaya? Karena Paulus bukan ke Yahudi. Paulus ke Romawi Yunani. Kenapa Romawi Yunani percaya? Karena pada dasarnya jangankan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 10, 11, 12, Paulus sendiri dianggap dewa Hermes oleh mereka, apalagi Yesus. Jadi ajaran Paulus tidak dipercaya oleh Yahudi, tapi ajaran Paulus dipercaya oleh para penyembah-penyembah dewa agnostos theos. Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Yahudi atau para penyembah agnostos theos? Belanda, penyembah agnostos theos yang mengajarkan Kristen di Indonesia. Portugal yang datang ke Indonesia yang mengajarkan kemudian menyembah kepada agnostos theos dalam nama Yesus. Ada enggak orang Yahudi datang berbondong-bondong ke Indonesia mengajarkan tentang kekristenan? Tidak ada. Bahkan orang Yahudi meludahi orang Kristen. Kenapa? Dan orang Kristen menyembah kepada agama pagan. Ajaran menyembah kepada paganisme, berhala. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, jangan saudara tegar tengkuk. Kebenaran itu harus diakui sebagai sebuah kebenaran. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat neraka. Dan barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Paulus bagaimana? Mengajarkan menjalankan hukum Taurat? Tidak. Tidak sama sekali. Jangan kau menyangka bahwa hukum Taurat itu ada kebenaran. Tak ada kebenaran. Yang sekarang yang benar adalah Kristus. Dulu yang kuanggap benar itu adalah sekarang kuanggap sampah, tinja. Jadi hukum Taurat setelah Paulus kedatangan Yesus palsu, Paulus menganggap hukum Tuhan itu sebagai tinja, kotoran. Nah, sekarang Kristen berpihak di mana? Ke Paulus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu mana yang disesatkan? Kristen. Sekira kita sudah sampai ke penghujung, saudara Jimmy.
saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab saudara. Karena kalau saya menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan percaya. Al-Quran saya dalam surah Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam, janganlah engkau sekali-kali tertipu oleh setan, sebagaimana setan telah menipu kedua orang tuamu, sehingga setan berhasil mengeluarkan mereka dari surga. Lalu kemudian ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, farikan hada, sebagian dari keturunan Adam mendapatkan petunjuk karena menggunakan akal, wa farikan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian lainnya pantas sesat karena mereka tak menggunakan akal. Innahum muttakhazus syayatin awliya min dunillah, sebab mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Wa yahsabu annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, pada sesungguhnya tidak sama sekali. Itu terakhir dari saya, saudara. Silakan Anda renungkan. Mudah-mudahan diskusi kita. Ya. Nanti iya, saya tanggapi terakhir juga ya. Silakan. Oke. Yang pertama tentang Paulus Bang Suma mengatakan bahwa Paulus tidak mengajarkan hukum Taurat. Oke. Roma 7 ayat 7, apa yang dikatakan di sana? Oleh hukum Tauratlah aku mengenal dosa. Paulus mengatakan. Roma 7 ayat 12. Perintah itu kudus, hukum Taurat itu kudus, baik dan sempurna. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma. Roma 13 ayat 10. Roma 8 ayat 10 sampai 13. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah kamu berhutang apapun terhadap siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa sudah mengasihi, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memfitnah. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Paulus tidak mengajarkan hukum Taurat. Tidak. Paulus mengajarkan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan. Yang berikut tentang Efesus 2 nomor 15. Kita lihat apa yang dimaksudkan Paulus di sana. Yang pertama, Paulus diutus kepada bangsa-bangsa di luar non-Yahudi. Galatia 1 ayat 16. Bukan kepada bangsa Yahudi. Nah, kepada bangsa di luar non-Yahudi inilah Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat. Apa yang dimaksudkan di sana? Kita bahas dulu di ayat-ayat sebelumnya. Apa hukum seremonial yang dikatakan di sana? Tentang sunat dan korban penebusan salah. Apa yang menjadi tembok pemisah di sana? Apa yang menjadi perseteruan di sana? Sehingga Paulus mengatakan hal demikian. Bangsa Yahudi bolehlah mengatakan sunat dan mengadakan korban penebusan salah. Tetapi yang intinya bahwa Yesus yang darahnya tertumpah itu mempersatukan kaum di Efesus, bahkan semua dengan kaum Yahudi. Yaitu inti dari pembelajaran Paulus. Mempersatukan di dalam Kristus. Jadi kita harus lihat dulu tembok pemisah dan perseteruan. Di dalam Efesus 5 tadi. Di mana bangsa Yahudi mengklaim bahwa di luar daripada kaum Yahudi tidak bisa mendapatkan keselamatan. Karena mereka tidak termasuk orang-orang pilihan. Makanya Rasul Paulus dengan mengajarkan jemaat di Efesus dengan mengatakan hal demikian. Hukum seremonial yang dibatalkan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana korban persembahan yang dilakukan oleh kaum bangsa Yahudi. Tetapi bukan Paulus membatalkan. Malah dia mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa silakan kaum Yahudi melakukan hal itu. Tetapi yang menjadi tembok pemersatu, yang menjadi persatukan di dalam Kristus ialah dengan darah Yesus yang diajarkan oleh Paulus dimaksudkan di situ. Jadi bagaimana Paulus mempersatukan jemaat di Efesus dengan kaum Yahudi dengan mengadakan tembok pemisah dan perseteruan itulah karena sunat dan persembahan kurban. Ya itulah yang menjadi tembok pemisah. Sehingga Paulus mengatakan hal demikian. Dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan hukum-hukum seremonial itu dengan segala ketentuannya. Tetapi bukan berarti Paulus melarang kaum Yahudi jangan melakukan. Tidak. Dia hanya memperingatkan kaum di Efesus bahwa itu punya kaum Yahudi. Tetapi kamu dipersatukan dengan mereka dengan jalan percaya kepada Yesus. Itu yang diajarkan Rasul Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Jadi itu Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di saat ini. Oke. Terima kasih. Boleh satu pertanyaan Saudara Jimmy? Sudah final Bang Suma. Nanti lagi. Terima kasih. Oh iya, sorry. Oke, makasih Bang Suma ya. Terima kasih teman-temannya. Oke. Iya, jadi
Jadi teman-teman sekalian, sebelum saya tutup ya, ketika ucapan saudara Jimmy tadi, seakan-akan Paulus itu tidak menghapuskan Taurat. Tapi muncul pertanyaan, kenapa dia bertaubat setelah dia kembali ke Yerusalem? Di Lukas, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kenapa bisa? Harusnya Paulus itu kalau memang mengajarkan ajaran kebenaran, Paulus jangan mau bertobat dari ajaran itu. Nah, kita lihat dalam Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu kepada orang Israel. Kepada orang Israel sebelum ia mati, kepada orang Israel. Bukan kepada orang yang lain. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, bla 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 bla. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di tanganmu lah mereka, dan pada kakimu lah mereka tunduk. Nomor 4-nya, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita siapa? Bani Israel. Satu milik bagi jemaat Yakub. Hanya untuk Bani Yakub. Tapi kenapa Paulus kemudian menguber-uber sampai di luar Yahudi? Padahal itu hanya kepunyaan Yakub doang. Karena menggenapi Kejadian 29 nomor 27, 49 nomor 27. Apa itu? Keturunan Benyamin seperti serigala, merampas milik orang pada pagi hari, membagi-bagikan pada sore hari. Jadi dia merampas hukum Taurat itu, dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Padahal Taurat itu hanya milik kepunyaan orang Yahudi. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya, melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengangkat perjanjian, tetapi dengan kita, ya kita yang hidup di hari ini dan semuanya yang masih hidup saat ini. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel yang hidup pada saat itu. Nah, kalau ada orang mengajarkan Paulus, dia datang mau kasih itu sudah digenapi, kami ini ada penganut Taurat. Dari mana ke mana kalian penganut Taurat? Kalau Paulus mengajarkan Taurat keluar dari bangsa Israel, berarti dia telah menggenapi nubuat Benyamin. Dan dia mengaku aku adalah anak Benyamin, keturunan Benyamin. Sedangkan keturunan Benyamin itu serigala. Berarti ketika dia mengajarkan hukum Taurat kepada Kristen, justru Paulus ini terbukti serigala itu. Di dalam Filipi 3 nomor 5 Paulus mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Apa nubuat Benyamin dari Yakub? Benyamin berperilaku serigala. Apakah serigala itu baik? Apakah Paulus mengajarkan untuk mengikuti serigala? Tidak, justru Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar domba. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi, Kristen mengaku juga penganut Taurat, orang Kristen menjalankan Taurat, itulah bukti bahwa serigala sedang beraksi. Ketika Yesus berbicara tentang hukum Taurat, di dalam Matius 5, barang siapa yang mengajarkan, maka dia menempati tempat tertinggi. Yang menghilangkan, menempati tempat terendah. Lalu apa implementasinya? Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen hidup keagamannya lebih baik daripada ahli Taurat? Sekali lagi Bang Suma. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita loh, bukan kepada Kristen. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Barang siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku Yesus berkata kepadamu. Dia katakan gini, tetapi aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah saja harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dihukum, kata Yesus. Itu jelas itu. Siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saat kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus
Terus Anda mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Torah. Tidak, justru Yesus itu mengatakan harus lebih baik. Harus lebih baik. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Tuh, Yesus mengatakan persembahan di atas mezbah. Berarti Yesus mengajarkan mempersembahkan binatang. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, lalu pergilah berdamai dahulu, pergilah meminta maaf dahulu dengan saudaramu, lalu kamu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Itu ajaran Yesus. Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu tidak menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya, sudah berzina di dalam hatinya. Maka jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan satu dicampakkan ke dalam neraka, dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang menyesatkan engkau, penggallah, buanglah itu. Karena lebih baik satu tangan dari anggotamu hilang binasa daripada tubuhmu dengan utuh dimasukkan ke dalam api neraka. Dan firmannya juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Kata Yesus boleh cerai. Jadi saudara, kata Yesus, jikalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan keagamaan orang Yahudi, ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus uraikan, apa itu lebih baik? Diuraikan Yesus tuh. Nah, terkait dengan kasihi. Sebelum sampai kepada pengasihan, Yesus lebih dulu apa? Di data nomor 21-nya. Kamu telah mendengar yang difirmankan oleh Tuhan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, Yesus mengajarkan apa? Jangan membunuh. Barang siapa yang membunuh harus dibunuh. Dan kalau dia ingin mempersembahkan kurban hewan, sebelum dia mempersembahkan kurban hewan, sebelum dia membunuh tersebut, maka dia harus pergi ke saudara-saudara yang minta maaf dulu, sebelum dia mempersembahkan kurbannya. Setelah dia minta maaf kepada orang-orang, barulah dia mempersembahkan korban binatang. Makanya dalam Matius 8 nomor 4, Yesus berkata begini, perlihatkanlah dirimu kepada imam, berikanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa itu? Binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Tidak pernah Yesus mengajarkan mempersembahkan manusia. Itu yang perlu saudara kemudian pahami. Kemudian terakhir, ketika orang-orang Kristen ini selalu mengatakan kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Ajaran kasihi musuhmu itu adalah implementasi yang kelima. Yang pertama, jangan membunuh dulu. Sebelum mengasihi musuh, jangan membunuh dulu. Loloskan dulu diri kalian dari jangan membunuh. Artinya apa? Ketika perintah Yesus dalam menyempurnakan agama yang lebih sempurna daripada ahli Taurat, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan membunuh. Berarti jangan jadi Kristen. Karena Kristen itu berdiri di atas pembunuhan terhadap Yesus. Jangan membunuh artinya jangan kau bunuh aku. Kapan kau membunuh aku, kau tidak akan selamat. Jika kau membunuh aku, agamamu tidak akan lebih baik dari ahli Taurat. Itu. Dan Anda boleh baca Matius 5 dari data nomor 20 sampai kepada data nomor 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana caranya sempurna? Kurbannya kurban hewan. Sebelum persembahkan kurban hewan, minta maaf dulu kepada orang-orang yang pernah kita melakukan kesalahan. Jangan kau berzina. Maksudnya la taqrabuz zina, bukan hanya berzina. Siapa yang mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Itu artinya jangan kau mendekati zina. Itu yang sempurna. Kemudian apalagi? Jangan kau bersaksi dusta. Itu Yesus semua uraikan tuh.
Jadi data Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48 itu uraiannya agama yang lebih baik daripada ahli Taurat. Dan kalau Anda membaca dengan teliti dari data nomor 21 sampai nomor 48, ternyata Yesus mengajarkan untuk menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Karena tangga pertama jangan membunuh. Di Kristen yang dibunuh bukan Isa. Tapi kalau di Islam yang dibunuh bukan Isa. Kalau di Kristen yang dibunuh Yesus. Berarti dari tangga pertama aja sudah gagal total. Bagaimana mungkin Kristen lebih baik daripada ahli Taurat, sedangkan Kristen melegalkan pembunuhan terhadap Yesus. Bahkan berkongko-kongko, bahkan tidak terima kalau Yesus tidak dibunuh. Padahal Yesus mengatakan tangga pertama untuk lebih baik dari ahli Taurat, jangan membunuh. Artinya jangankan membunuh, berpikir untuk membunuh Yesus saja jangan. Apalagi membunuhnya, apalagi mengimaninya, dibunuh untuk dosa-dosa kalian. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapat nilai ibadah di sisi Allah, khususnya kepada saya dan juga teman-teman yang mendengarkan. Demikian. Insyaallah mantap. Dicatat ya teman-teman. Apa yang disampaikan Gurunda dicatat. Marbun, Immanuel, Kristen Marbun. Ya, selamat malam Bu, Kristen. Malam. Gimana Bang tadi mau ditanggapi penyampaian Gurunda? Bang Zuma? Mau ditanggapi ya. Jadi kalau dari keterangan Bang Zuma, Kristen itu sesat ya. Dari Bibelmu itu, di Bibel yang dikutip tuh Bibel. Makanya kan Matius 7 tadi itu, Matius 7. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Jadi gini. Dan diusir. Jadi gini saya tanggapi ya. Jadi saya Berundanya. sedang lebih ke arah sana. Tapi kalau saya tanggapi dari Bang Zuma, ini sepertinya sudah ahli tentang ketuhanan ya. Tahu dunia surga, tahu cara bertindak, tahu cara yang disenangkan Tuhan gitu ya. Ya karena belajar Karena ini melalui bagaimana? kitab suci toh. Belajar Bibel. Baca Iya, Bibel. Bibelmu kan bahasa Indonesia Bang. iya. Jadi seakan-akan mengetahui segalanya nih Bang Zuma nih. Jadi izin, ini kegunaan dari apa yang diketahui Bang Zuma apa itu? Kegunaannya untuk hidupnya dia atau untuk kebaikannya dia? Untuk membentengi saudara-saudara kami dari upaya misionaris teman-teman Kristen. Ingat Iya, ya, untungnya Matius apa? 28. Matius 28 itu yang dipakai para misionaris ya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis bla bla bla. Itu. Ya. Jadi Gurunda hadir untuk menguatkan akidah saudara-saudara kami yang sekiranya masih awam ya. Baru nyimak. Dan mencerahkan awam. pikiran teman-teman Kristen sehingga alhamdulillah banyak yang bersyahadat. Begitu Bang. Iya Bu. Tapi saya kan menyimpulkan bahwa Bang Zuma ini udah ahli ketuhanan. Nah, tapi sayangnya dia nggak merespon ya Bang Labunda ya. Kan beliau minum, sabar. Oke, minumnya. Iya, gimana? Silakan Kawan, gimana? Gurunda. Selamat malam Bang Zuma. Malam Ya, juga. tadi Siap. setelah saya dengar keterangan Bang Zuma, sudah sangat mengerti tentang ketuhanan, tentang Iya. bagaimana cara hidup yang benar. Nah, keuntungan Bang Zuma sendiri apa tuh? Keuntungannya menguasai Alkitab, menguasai Al-Quran, apa keuntungannya dan apa efeknya terhadap sesama? Baik. Begitu Bang Zuma. Kalau dalam ajaran agama Islam itu perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat, dengan ilmu. Satu orang yang terselamatkan itu bukan cuma satu orang.
itu sama menyelamatkan seluruh manusia. Satu orang yang menanggalkan kemudian dogma doktrin menuju kepada ajaran yang benar, keturunannya itu sampai kiamat itu ribuan manusia, bahkan mungkin miliaran. Satu orang saya selamatkan itu sama halnya menyelamatkan ribuan manusia. Tapi membiarkan satu orang menjadi sesat itu sama halnya saya membiarkan jutaan manusia menjadi sesat. Itu prinsip. Karena dalam Islam diajarkan serulah manusia. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelongan dari kalian menyeru kepada yang kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Seperti itu kawan. Baik. Silakan. Saya menghargai itu, namun di sini apabila saya berbicara tentang kegunaan, misalnya tadinya Bang Juma ini ahli pertanian, bisalah membuat terobosan bagaimana beras di Indonesia ini hasilnya yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Atau Bang Juma ini teknik mesin, bisa membuat pesawat tempur yang lebih baik lagi dari yang sudah baik, kan begitu ya. Itu efeknya maksudnya. Karena dari kita mengetahui Al-Quran dan Alkitab, tetap aja lapar, harus tetap kerja, tetap harus berkarya, ya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Juma, kalau Bang Juma tentang kerajaan Tuhan mengetahui, berarti Bang Juma tahu kesenangan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Nah pertanyaan saya, ada nggak doa Bang Juma yang tidak terkabul oleh Tuhan? Kalau itu ditanyakan, seluruh doa-doa umat Islam itu dikabulkan oleh Allah. Didengar, dikabulkan. Tetapi saatnya kapan dikabulkan itu kita nggak tahu. Jangankan doa-doanya orang Islam, orang beriman, doa-doa kalian aja yang tidak menyembah kepada Tuhan didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena pencipta langit dan bumi itu maha kasih. Dia tidak memiliki kasih Tuhan itu. Oh ini tidak menyembahku, aku tidak kabulkan doanya, aku tidak kasih dia makan, aku kasih dia penyakit. Tidak begitu. Tuhan itu maha kasih. Jadi ketika Anda di rumah ibadah Anda menyembah kepada selain daripada Tuhan, Anda memanggil Yesus, Tuhan berikan kami makan. Yang memberikan makan itu bukan Yesus. Yang berikan makan itu Tuhan yang benar. Tuhan tidak milih kasih. Wah ini menyembahku, aku tidak kasih makanan. Sehingga lapar semua orang yang tidak menyembahnya. Enggak begitu. Tuhan memberikan semua. Semua dikasih, semua dikasih. Tapi yang disayang itu hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau Anda mengatakan ada nggak doamu yang tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, Bung. Tetapi belum dikabulkan. Ingat, orang beriman ketika berdoa, lantas kemudian doanya itu tidak dikabulkan kebaikan. Kenapa? Dia berdoa kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar, berarti dia beriman kepada Tuhan tersebut. Maka imannya dalam berdoa itulah yang akan menjadi amalan soleh. Maka doa-doa umat Islam, jangan katakan doanya tidak dikabulkan. Seluruh Unda dijadikan sebagai pemberat amal timbangan nanti ketika yaumul hisab. Kok bisa amalku tinggi, berat amal kebajikanku kok berat? Padahal amalanku kurang. Oh ternyata pengharapanku ketika aku sakit aku mengeluh kepada Allah. Ketika aku kekurangan aku mengeluh kepada Allah. Aku minta kepada Allah. Ternyata permohonanku itu adalah cerminan penghambaanku terhadap dirinya. Maka doa-doaku yang baik kepada Allah yang tidak dikabulkan itu rupa-rupanya menjadi pemberat timbangan. Jadi doa akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di bumi, maka dikabulkan di akhirat sebagai pemberat timbangan amal soleh. Karena hanya kepada Allah kita meminta. Ketika kita meminta kepada Allah, itu amalan soleh. Nah, makanya dalam Al-Quran surat At-Taghabun, ayat 9 dikatakan bahwa orang-orang beriman yang selalu berdoa kepada aku, dosa-dosanya akan kuhapuskan dan aku akan masukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya. Itu jelas tuh dalam Al-Quran. Silakan. Ya baik Pak Juma, jadi saya petik Pak Juma ini ada sedikit menjelaskan tentang surga ya. Tapi kita pastikan ya, itu hanya keimanan kita, tapi kita pastikan kita sama-sama belum pernah ke sana ya. Iya.
Ya, jadi misalnya tidak dikabulkan di bumi, misalnya kita minta mobil, tapi mobil itu bukan untuk gaya, tapi untuk transportasi pekerjaan kita, namun tidak dikabulkan juga oleh Tuhan, dikarenakan sesuatu hal, ataupun dikarenakan Tuhan tidak berkehendak, itu nanti akan dikasih mobil di surga gitu ya. Tapi Sebagai pemberat bukan hanya- amal timbangan kebaikan. Iya, jadi bukannya apa ya, namanya udah kehendak Tuhan lah atau kuasa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Gitu ya Pak. Nah itu Yes. yang kedua. Oke, yang kedua itu sudah. Berarti yang ketiga nih Pak Juma. Tadi Pak Juma bilang bahwa Paulus itu adalah Kristus di Roma berapa Pak? Kristennya Tadi yang saya dengar. Kristus, Kristennya yang Kristus. Enggak, tadi Paulus Terus menyatakan kemudian dirinya di Kristus. Roma 16 Roma 16 ayat berapa Pak? nomor 7. Roma 16 nomor 7. Ya, Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah ini kan tidak ada pengakuan Paulus kepada Paulus tentang dirinya Kristus ya Pak ya. Tapi Anda tadi Bapak menggunakan menyebutkan ini. Anda menggunakan terjemah. Di dalam bahasa aslinya kata Kristen itu nggak ada. Original teksnya di Iya. situ bukan Kristianos, tetapi Kristus. Dengan kata lain, Biasa. dia mengatakan bahwa Andronikus dan Yunias lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Berarti Ya, aku baik, Pak. juga adalah Kristus. Ya, jadi kan yang saya pegang ini adalah Alkitab Pak, karena saya negaranya negara Indonesia, Oh, bangsa-bangsa Indonesia. Ya, ya. Pak Juma, kita sama-sama bangsa Indonesia ya. Iya, tapi bukankah original teksnya bahasa Yunani, Pak? Wah, saya kurang paham Pak, makanya saya kan Sekarang tadi mau mana yang bertanya benar sama kira-kira? Bapak. Yang Mana? benar bahasa Indonesia atau yang bahasa Yunani? Saya menerimanya yang di Alkitab ini, yang diakui oleh negara Indonesia Maksudnya Pak. sekali-sekali kita jadi manusia, belajar jadi manusia. Pertanyaan saya, yang benar yang mana, Pak? Yang bahasa Yunani atau yang bahasa Indonesia? Saya nggak sama sekali nggak pernah belajar bahasa Yunani Pak. Ya, tapi bahasa Yunaninya sudah Anda tahu bahwa di situ tertulis Kristus, bukan Kristen. Saya nggak tahu bahasa Yunaninya. sekarang saya kan saya menggunakan sampaikan. Alkitab. Anda kan bertanya sama saya. Jadi jawaban saya, saudaraku, Anda ditipu oleh Lembaga Bible Indonesia dengan cara menerjemahkan kata Kristus dengan kata Kristen. Jadi Padahal bahasa begini, Pak Juma. Yunani Kristus. Jadi begini Pak Juma, itu yang mau saya terangkan kepada Bapak. Dikarenakan saya kan juga legal ya Pak ya. Legal, jadi apabila Bapak menyatakan hal ini adalah tipuan, hal ini tidak benar, Bapak coba mumpung masih muda, saya hanya menyarankan ya. Ya, Jadi Bapak buatkan buku penerbitnya Juma. Nah, dari buku tersebut, Bapak daftarkan hak patennya di Kemenkumham. Itu di AHU. Nanti AHU itu nanti administrasi hukum umum. Nanti Bapak di situ akan mendapatkan hak Gini. paten. ini kita berbicara mengenai keyakinan, Bung. Al-Quran saya sudah Bukan. menampar kitab. Dengar dulu. Iya, Dengar, Al-Quran saya sudah memberikan legalitas itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Bible Kristen itu adalah karangan dari tangan manusia biasa. Ngapain lagi saya harus mengarang buku sementara kitab suci saya sudah mengatakan itu? Nah, apa buktinya? Bukan, Pak Karangan Juma. manusia. Sabar dulu. Apa buktinya? oke. Itu yang duduk di lembaga Bible itu kan manusia-manusia tuh. Apakah mereka nabi? Apakah mereka itu rasul? Dia manusia biasa. Apa misinya? Untuk mengkristenkan orang yang kemudian mau percaya terhadap karangan mereka. Sekarang orang terpelajar itu, Anda sebagai orang hukum katanya. Mana yang Anda katakan benar sebagai asas awal dari sebuah kebenaran? Aslinya atau terjemahannya? Coba. Jangan Anda menipu ilmu yang Anda pelajari di kampus. Coba.
Mana yang betul, aslinya atau terjemahannya? Tunggu Bang Juma sebentar ya. Sebentar maksudnya lari. Jangan coba-coba bicara sesuatu tentang ini kalau tidak percaya. Jangan coba-coba. Apalagi Anda mengatakan secara akademik Anda siapa? Hati-hati. Hati-hati Pak. Seorang legal lebih percaya kepada terjemahan. Jadi kalau terjemahannya di situ diganti menjadi kangkung, lebih percaya kepada terjemahan. 10 tahun kemudian diganti lagi jadi sendal jepit. 10 tahun kemudian diganti lagi menjadi onde-onde. 10 tahun lagi diganti lagi menjadi spertus. Masih percaya juga. Lalu buat apa Anda sekolah, kawan? Pak. Nah, silakan. Coba saya tanya. Oke. Mana yang Anda percaya? Yang aslinya, bahasa aslinya, atau terjemahannya? Mana yang Anda percaya? Ini bukan masalah kepercayaan Pak. Kalau hukum itu hitam di atas putih. Lah, kan bahasa Yunani-nya kan hitam di atas putih. Yang disepakati Pak. Yang Jadi disepakati, ada namanya- meskipun salah, Ada istilah hukumnya corgitos ergo sum. meskipun salah, Izin dulu Pak, saya mau menyampaikan corgitos ergo sum. Itu artinya di mana engkau berada, di situ hukum berada gitu Pak. iya, tapi ini kan bukan berbicara Apabila- mengenai hukum positif, ini masalah keyakinan, Pak. Masalah keyakinan. Kalau Ini keyakinan masalah itu agama. Ya, yakin dan tidak yakin Pak. Tapi Lah kalau Bapak sesuatu yang berbicara ini misalnya gini, sesat, misalnya begini saudara, Anda hidup di satu wilayah, orang menganggap bahwa wilayah ini meyakini seekor sapi itu adalah kambing. Sebagai orang hukum, apakah Anda percaya bahwa seekor sapi itu kambing? Meskipun Anda tahu bahwa itu bukan kambing, itu sapi. saya jawab. Ya, Saya jawab, Pak. silakan. Oke, sebelum saya menjawab, saya akan menjawab itu. Saya bandingkan dengan di Medan. Orang menyebut motor itu kereta di sana, Pak. Dan mobil itu motor, bagaimana lah? Jadi makanya itu adalah corgito ergo sum. Di mana hukum berada, di situ kami berada. Kan begitu, Pak? Iya, jadi saya ngerti begini. kalau itu, saudara. Saya ngerti. Bang Mereka Juma. menyebut kendaraan roda 2 dengan sebutan kereta, bahkan menyebutnya dengan sebutan pisang molen pun silakan. Tetapi objeknya tetap. Ini beda, Pak. Ini beda. Seekor sapi, benar-benar sapi, dibilang kambing. Benar-benar dibilang kambing. Bukan dibilang sapi lagi. Boleh Anda mengatakan dia adalah kambing. Kita kembali dulu kepada ayat Tetapi makna daripada kambing itu adalah sapi. Ini enggak. Ini Ya. benar-benar berubah objek. Yang tadinya sapi, objeknya berubah dengan dipercayai itu adalah kambing. Sama dengan Kristen dan Kristus itu. Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan, yang ditunggu oleh Bani Israel. Apakah Paulus itu adalah Kristus? Bukan. Tapi kenapa di original teksnya dia mengatakan kalau dia itu adalah Kristus? Karena lembaga Bible Anda mengetahui ini bahaya ini. Kalau Paulus ini disebut sebagai Kristus, kita ditertawakan. Maka diplesetkan menjadi Kristen, Pak. Ya, sudah boleh saya menerangkan Pak sedikit aja karena sudah Silakan. malam. Iya, Ya, silakan. jadi kenapa tadi saya membuka Roma ini dan Bapak dengan bahasa Yunani, saya dengan Alkitab, karena memang dari kecil saya diajarkan menggunakan Alkitab sampai dengan saat ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Bapak anggap Kristen itu sesat atau ada beberapa ayat yang sesat, yang tadi saya sudah dengarkan dengan percakapan Bapak dengan Pak Jimmy, maka saya sarankan bukan Bapak menciptakan Al-Quran atau Alkitab baru, bukan. Tapi Bapak membuat tulisan mengenai pendapat Bapak mengenai kitab suci kami.
Al-Quran saya sudah membuatnya itu Bang. Al-Quran Ya, saya sudah mengenai kitab suci membuatnya. kami, pendapat Pak Juma mengenai Al-Quran Alkitab saya adalah sudah menyatakan ilmu itu. enggak yang atas nama Pak Juma, karena Oh nggak yang boleh. berkata dari Siapa tadi itu ente? Siapa Pak Juma. ente? Yang hanya ke kampus mendapatkan titel Bukan, tidak ngerti agar- hukum. Sorry. agar ini kan banyak yang nonton, Pak. Nah, terus siapa Agar- ente yang ngatur-ngatur? Al-Quran saya sudah Bukan, ini mengatakan saran, bahwa bukan ngatur. Ini saran, bahwa kitab saran, Pak. saudara itu memang salah. Dan Iya, saya buktikan agar- kitab Anda itu salah. Iya, Anda apa orang yang hukum tapi tidak diomongin- ngerti hukum. Lucu itu. Apa yang diomongin Pak Juma Anda ini? orang hukum, tapi kayaknya Anda nggak masuk di ruangan. Anda cuma di kantin. Habis itu bayar dosen biar dapat SKS. Anda nggak ngerti hukum. Kok Bapak langsung tahu begitu sih, Pak? Lah, Anda mengatakan tadi Anda orang legal, tapi cara Anda Iya. berpikir ini Kenapa bukan orang Bapak tahu legal. saya hanya bayar Cara Anda SKS? berpikir ini adalah orang Dosen. penipu. Orang penipu cara Anda berpikir ini. Itu cara Anda Bapak kan tadi kan berpenipu itu. menganggap kami penipu, sesat. Kok kami. Inilah kalau Kristen. penyesat. Saya mengatakan kamu, bukan kami. Oh, saya. Iya dong. Saya. Emang saya bicara Oke. dengan siapa? Kamu, jangan kau pakai jurus Paulusmu di sini. Saya orang legal. Pret. Emang kenapa kalau kau orang legal? Maksudnya Iya, apa lu bilang dirimu orang legal? Kenapa? Iya, biar Kenapa Pak kalau kau Juma, orang legal? Hah? omongannya Pak Juma bisa dituangkan dalam buku. Saya orang Ya. legal. Terus kalau kau Dan orang legal mendapatkan bebas hak nipu gitu. paten. Karena kau orang legal kau bebas nipu. Kau Bukan. jangan memperbodoh dirimu. Dengarkan saya, dengarkan. Jangan mentang-mentang mutiara itu tidak diberikan kepada babi, Anda menjadi bodoh di sini. Saya katakan kepada saudara, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Ketika Paulus mengatakan di dalam kitab saudara, apa kata dia? Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Kristus. Dia tidak mengatakan dirinya sebagai Kristen. Kenapa? Karena di situ bukan Kristen tapi Kristus. Dari mana saya tahu? Ya original teksnya dong. Masa orang Begini, hukum Pak. tidak bisa berbicara seperti itu? Bapak kan ingin menyelamatkan banyak orang katanya. Satu Nah, iya orang justru aja, karena Bapak. itu kalau ingin menyelamatkan orang banyak, jangan Oke. tertipu dengan hal-hal yang patah morgana. Di situ Ya. jelas-jelas tertulis original teksnya Kristus, kenapa diartikan Kristen? Coba. Iya, Sebagai orang hukum, sebagai orang hukum nih, apakah kemudian ketika Anda menggali sebuah perkara, apakah Anda tidak memberikan sebuah konsep, di mana konsep itu akar dari permasalahan harus kita ketahui. Ketika ada objek yang menjadi acuan, maka kita harus kembali kepada pilar yang ada. Apa itu? Kisi-kisi, referensi. Apa objek ini? Maka harus ada kisi-kisi. Ceritakan itu. Kemudian dikaitkan dengan banyak Pak, banyak kalau kita Kan mengatakan- merumuskan suatu kasus hukum banyak. Tapi ini mengenai perkataan Bapak. Apabila Bapak yakin bahwa isi Alkitab ini sesat, bagaimana saya tidak Atau yakin, Kristen- Bung? Long Kristen kitabmu ini bahasa sesat. Yunani loh. karena perkataan Bapak ini kan, Bapak kan laki-laki nih. Apa yang dikatakan kan harus dipertanggungjawabkan. Makanya Iya, saya harus sarankan- bertanggungjawabkan. Memang saya Ya, harus bertanggungjawabkan. saya sarankan Dengan saya mengatakan agar- itu sederhana Izin, kok. Pak. Tidak perlu Boleh, saya Pak, saya membawa jelaskan. buku. Diam. Oh, Jangan kalau Anda diam, bawa saya kebiasaan keluar Anda di aja. sini. Kalau Ya diam, udah, saya keluar. aja. Ya udah keluar. Berarti ya. Keluar. Berarti Anda nggak Bapak pantas nggak di betul. di tempat ilmiah Iya. seperti ini. Anda nggak pantas. Anda cocoknya di kandang ayam. Jangan di sini. Bagaimana saya tidak mengatakan saya bertanggungjawabkan diri saya? Anda mau lari ke jalur hukum, saya tinggal bawakan original teksnya, selesai kan? Apa yang dikatakan original teksnya dalam kitab saudara itu kan jelas tuh. Kairestiste ton andre neko kaitin launia tosik negenes mokai tis simpan silau fresh mau oi apo oi itan pilaksimenoy mau oi opo oi ainai epinois mektakseton apostolon kai oi apoi oi egenan kristoi prin apomena. Anda suruh saya bikin buku. Pret. Kau tinggal baca original teks kitabmu. Di situ Kristion atau Kristianos atau Kristus. Yang tertulis di situ adalah Kristus. Kenapa pula saya harus bikin buku? Dasar bahlul. Jangan memperbodoh diri. Bahasa Indonesia itu dalam kitabmu itu aslinya Yunani. Tinggal Anda baca manuskrip tertua di kitab saudara itu tertulis opo.
Terus Anda mengatakan kami. Wah, kau ingin menjebak. Pret. Dasar pengikut Paulus. Ingin menjebak. Ini orang legal. Terus ketika saya katakan, you sebagai orang legal, kenapa Anda itu begitu kamu? Sorry Bung, sorry. Loncatan berpikirmu masih di bawah. Kau masih perlu banyak belajar. Hadapi saya itu masih perlu banyak belajar. Loncatan berpikirmu masih, ya, masih kayak bekicot lari. Masih di bawah garis kemiskinan. Iya, masih rendah kawan. Jangan ku katakan ilegal. Saya ini juga dosen. Saya mengajar juga anak-anak hukum. Jangan lu pikir cuman lu yang orang legal. Saya nggak dipilih jadi area manager kalau saya nggak ngerti hukum. Nggak jadi direktur utama saya kalau saya nggak mengerti hukum. Gak usah kau ngancam-ngancam. Ini ya orang legal. Anda harus bikin buku. Tinggal kau baca bahasa Yunaninya, original teksmu. Jangan kau perbodoh diri. Ya, kau baca original teks kita, kau akan sampai kepada kebenaran. Anda kan bertanya, di mana Paulus mengaku Kristus? Andronikus menjadi Kristus sebelum aku. Berarti aku ini siapa? Belum lagi kalau kita bercerita 1 Korintus 11 nomor 1. Kisah para 9 nomor 22. Belum lagi Galatia 3:27. Jangankan Paulus, Kristen-Kristen pun disebut sebagai oknum yang memakai Kristus. Memakai Kristus. Bukan polisi memakai seragam polisi. Apa itu namanya? Polisi gadungan, polisi palsu. Bukan TNI memakai seragam TNI. Apa itu namanya? TNI gadungan. Bukan Kristus memakai Kristus. Apa itu namanya? Kristus palsu. Dan itu dibuat suratnya oleh Paulus Galatia 3 nomor 27. Sakit gak? Sakit. Bagaimana? Hitam-hitam. Putih-putih. Kalau Anda nih saya katakan. Kalau Anda, siapa yang kasih duit? Meskipun hitam, Anda katakan putih. Kalau Anda ya, bukan semuanya. Anda khusus Anda tadi. Siapa yang kasih Anda duit? Yang hitam pun bisa jadi putih. Yang putih bisa jadi kuning. Yang kuning bisa Anda makan. Itulah yang ada di dalam kitab saudara Galatia 3:27. Itu jelas itu. Ya, dikatakan Galatia 3 nomor 27, siapapun yang dibaptis dalam Kristus, iya, terus kenapa? Kalau dia dibaptis dalam Kristus kenapa emang? Maka dia telah memakai Kristus. Nah, memakai Kristus maksud lo bisa rupanya. Lu memakai Kristus sementara kali kamu bukan Kristus. Bisa? Bisa. Kamu bukan polisi tapi kamu menggunakan polisi. Memakai kemudian seragam polisi. Bisa? Bisa, yang penting kamu sudah apa? Sudah dibaptis. Kalau begitu kalian semua yang dibaptis adalah Kristus. Betapa banyak Kristus. Nah, berarti tergenapi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya toh? Nah, itulah faktanya. Jadi ya kalau sakit ya mau kayak mana? Berarti ini ya Gunda. Berarti ini ya, ini. Dibesarkan. Yang Kristen ini harusnya Kristus ya. Dibesarkan. Besarin Ya, Bang Kristen. Dedi. Coba Kristen di situ apa? Coba dibesarkan. Kristus Gurunda. Kristus. Apa itu coba kentaran enggak? Kristus, oh mama lala. Penipu bener ya terjemahan. Inilah mereka kalau tidak mau belajar originalnya ini Kristus ya. Kristus artinya yang diurapi, jadi Paulus pun Kristus. Nah, di terjemahannya dia taruh Kristen. Oh mama bener-bener. Hai, coba tekan sekali lagi Bun. Ini Gurunda ini kan. Iya. Iya mah Kristus. Mazolang generasi. Kristus kan? Kristus. Sekarang buka Lukas 2 nomor 11 Bunda. Tolong. Lukas 2:11. Ingat ya teman-teman, tulisannya tadi Kristus. Kristus.
Kenapa pula ini kabur ya? Sabar Bun, Ini. ujian. Lukas 2:11. Nah. Jauhkan dulu, habis itu dekatin lagi. Ya, di situ ada kata Kristus, Bunda. Apa katanya? Kristus. Ah, Hari pada hari ini. Hari ini telah lahir juru selamat Kristus nih. Nah, Kristus. Coba Kristus ditekan. Apa di situ? Kristus. Sama nggak tulisannya tadi, Paulus? Iya. Sama. Ahey. 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 Sama. Sama. Hai. Kenapa dia larikan ke Kristen ya? Tanya Lembaga Bible Indonesia. Aduh, sama 5547 Kristus. Kembali tadi Bun. 5547 kembali. Berapa Kemana? tadi tuh? Roma 16. Roma ya? Roma 16:7. Iya, Roma 16:7. Ahai, masolang generasi. 5547. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tertawa kebenangan teman-teman. Apa? Kristus. Kristus itu. Coba diterjemahkan Bun. Jadi Kristus dibaca lengkap. Bun. Ya, itu. Bukan, dibaca lengkap dalilnya. Oh, dalilnya. Iya. Ganti Kristen jadi Kristus. Coba. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Sebelum aku jadi apa? Jadi Kristus. Lalu jadi Kristen. Kasihan Allah. Tadi itu marah-marah, dia belum belajar ya, dia nggak mau, masa bodoh dia ya. Iya, karena dia merasa orang legal, tahu. Wah. Orang legal tahu benda. Bukan orang legal, dia tuh pakar hukum. Orang legal tahu. Jadi Orang catat pakar ya hukum teman-teman, tahu. pembelajaran gratis, Masya Allah. Lanjut. Kecilkan aku. Tapi lebih parah Pak Martin. Dia akui dirinya tidak berakal. Allahu Akbar. Jadi kita ini beda. Anda itu logis, masuk akal. Kalau kami ini tidak pakai akal, tidak berakal. Karena kami hanya memandang dari segi rohani, tidak perlu mikir, kata Pak. Pak, nggak perlu mikir. Udah jelas, korban hewan katanya digenapi menjadi korban manusia. Katanya itu penggenapan. Mengaku diurapi. Enggak, mengaku penggenapan. Saya bilang apa arti penggenapan? Pak Martin. Ya, apa arti penggenapan Pak Martin? Wah, muter-muter penjelasannya. Izin, kita sapa Immanuel. Immanuel. Lanjut dulu ya. Iya. Immanuel. Cokor dulu tuh ya Indonesia kasih ya. Iya. Bikin kopi dulu campur masaku. Saya nyimak. Kalau ada yang agak keras biar kita lembutkan lagi hatinya. Immanuel. Cekar dulu nih. Bingung loh, netizen itu apa itu Jakarudo?
Cakaru du atin rono ola baco laci kaulu. Salah ya? Tidur itu Cakarud. Immanuel. Sok-sok patin dia ya. Wih. Dia bahaslah ahli hukum, ahli ekonomi. Ya guru ndak ahli akal. Untuk menyehatkan akalmu. Kalau naik di sini nggak usah sok-sok paten lah, mengaku ahli. Lebih baik naik di sini ya diskusi aja. Kalau misalnya keliru minta maaf. Oh maaf Bang Juma, saya belum nyampe ilmu untuk menggali original teksnya. Itu loh. Ternyata di situ Kristen 5547 setelah diklik Yunaninya Kristos. Iya benar sama tadi ya, Kristos ya. Iya, Kristus. Jadi memang Paulus menyamakan dirinya Yesus. Ada dua tadi Pak Martin juga tuh Bunda. Bunda Rama masih dengar kan awal-awal itu bahwa ada dua Yesus. Satu Yesus jahat, satu Yesus baik. Yang disalib adalah Yesus baik, Yesus jahat diselamatkan. Kebalik-balik Pak Martin. Terus saya gali itu gitu loh, kemana-mana penjelasannya. Sebagaimana perintah Tuhan, kan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya sebagaimana kehendak Tuhan, ya Kristus yang baik ini tidak boleh. Kristus yang jahat inilah yang disalib, sebagaimana diterangkan di Ulangan juga bahwa Elohim mengutuk itu orang yang jahat. Tapi kata Pak Martin, ya itu kalau pakai akal. Kita ini kan memandang dari segi rohani. Akal lagi dimatikan di sana. Itu loh. Bunda Rama kan ngikutin tadi kan dari awal itu. Iya kan saya diskusi, dia bilang gak bisa pakai akal Bun. Jadi aku bilang, oh jadi untuk jadi Kristen seperti Anda harus gila dulu ya. Terus Banyuma masuk bahwa Yeskiel itu kan, Yeskiel berapa sih tadi lupa itu, bahwa orang apa sih, orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Gitu, dan sebaliknya gitu. Amsal itu Bang Andi. Ya Amsal, sorry. Amsal 21 nomor. Ya Amsal. Ya 21:18. Kembali-balik tadi sebenarnya diskusinya. Terus mau dia apa lagi? Kalau aku kemarin ketemu Oten malah dibaliknya tuh Amsal. Jadi orang baik yang gantikan orang fasik. Dibaliknya nggak mau dia ikut Ya, kayak- yang tertulis. Ya kayak apa ya, Pak Martin lah tadi. Orang baik yang harus diselesaikan untuk penebusan dosa. Orang jahat dilepaskan. Gitu. Iya sama. Karena Jadi nggak sungsang boleh. juga. Karena nggak boleh pakai akal, harus ditinjau dari segi rohani saja. Gitu. Tapi saya bilang sama Pak Martin tadi bahwa kami ini nggak mau menodai apa kepercayaan Anda gitu loh. Bawa lagi istilah-istilah iman ya dikejar sama Banyuma. Istilah iman itu nggak ada. Dari Anda itu dari Islam, kalau iman serba salah. Ini di memang. sini. Ini di sini jujur ya, penerjemah jujur ya, udah kasih Kristusnya 5547, udah kasih Kristus, udah jujur. Tapi dia tambah kalimatnya menjadi pengikut, dia tambah menjadi pengikut, dia tambah, ya kan? Nah, padahal di sini ya cuman satu, di original teksnya cuman ini 5547 nih originalnya, Kristus. cuma ini, originalnya ini. Tapi dia tambah beberapa kata di depannya. Padahal kalau dibaca yang sebenarnya ya, seperti aku juga Kristus.
Jadi Paulus mengaku dirinya pun Kristus nih. Aku juga di sini kan. Nah ini ditambah ini menjadi pengikut, yang ditambah ini menjadi pengikut. Berbeda Dan ini makna. nggak ada ini. Berbeda makna sudah itu Bunda. Kalau Iya. pengikut Kristus dan menjadi Kristus beda makna jauh. Tapi mereka nggak mau belajar. Kalau Persi King Imannya James, doang. kalau Persi King Jamesnya itu Bunda, Paulus berkata, turutilah aku seperti aku, tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Iya, ini kan ditambah ini. Padahal originalnya cuman ini loh, ini cuma Kristus ini nih, teng originalnya ya nih. King James-nya juga salah. Padahal sebenarnya menjadi bukan meniru. Iya. Tapi kalau Originalnya meniru ini kita luruskan juga Bang Andi, kan meniru artinya satu barang kita tiru kan menjadi sama kan? Kalau meniru itu berarti ada yang asli, ada yang tiruan. Nah, kalau kualitasnya, ya. kualitasnya lagi yang kita uji Iya, di situ kan? iya. Kalau menjadi dia kalau menjadi berarti sama. Iya. Gitu. Jadi udah ini saya guru bahasa Indonesia loh ya. Jadi meniru itu ada asli, ada tiruan. Kalau menjadi benar-benar sama, dia menjadi seperti yang dimaksud gitu. Jadi ini perbedaan bahasa ini harus memang diajarin tuh kata per kata. Nah, Jadi memang bunyi saya sebenarnya ini, bunyi perlu buka sebenarnya. ini Bandara. Kita buka kelas bahasa Indonesia dulu deh. Jadi bunyi sebenarnya ini Bang Daeng. Aku juga Kristus. Ya, kalau kita Iya. ini, jadi dia mengaku Kristus seperti aku juga Kristus. Kata Paulus dia pun Kristus ya. Tapi dan penerjemah tidak mau menyamakan Yesus dengan Paulus kan. Takutnya dua-dua dituhankan kan, maka dia tambahi menjadi pengikut. Ini nggak ada di originalnya yang ditambahan ini. Pengikut nggak ada. 554. Pengikut nggak ada. Menjadi pengikut nggak ada, menjadi pengikut Nggak ada. cuman Kristus doang. Itu originalnya kita lihat ya. Bahasa Yunani-nya pengikut apa sih? Nih, cuma ini Kristus originalnya. Memang ya mereka apa ya? Katanya tadi itu si Sok Paten tinggal di Indonesia, jadi ya yang dia mau dipelajari cuma Bible terjemahan bahasa Indonesia. Padahal kebenaran itu harus berlandaskan original kan? Ada nggak kata matetes itu Bunda? Bahasa Yunani pengikut kan matetes. Ada nggak bahasa Yunaninya matetes di situ? Matetes. Itu pengikut itu bahasa Yunaninya adalah matetes. Enggak ada, cuman Kristus di situ, Daeng, Bang. Nggak ada menjadi matetes, nggak ada ya? Berarti kita sudah kursus bahasa Yunani, nggak ada matetes, nggak ada. Nggak ada ya? Jadi ini tanda batas ya. Ini. Cuman satu kata, Kristus. Kenapa di sini jadi 3? Ini kan jadi 3 di sini ya. Jadi 3 nih. Ini kan garis batasnya ya, batasnya nih garisnya tadi, nih batasnya. Cuman satu nih originalnya Kristus 547. Kenapa ada menjadi pengikut nih? 2 kata ditambah menjadi pengikut. Kita di sini ya. Kristus cuma itu doang nih. Mestinya di situ ada kalau 2 kata pengikut Kristus, mestinya di situ ada matetes Kristo. Matetes. Ya. Pandai kali bahasa Yunani Bang Handi. Ya kan di sini ada kamus Bunda. Nggak pandai ada kamus. Kita kan perlu kamus. Ayo teman-teman, ini Bang Dedi udah tidur. Ya teman-teman, ini ada Oten nggak mau buka ini, nggak mau buka mute. Ada Oten, tapi nggak ada juga Oten yang ini multi. Yang paling parah yang perlu kita luruskan tadi, Pak Lamson ini semakin tua semakin arogan. Dia mengatakan itu Al-Quran adalah sampah. Masih ingat tadi dari awal-awal Pak Lamson seperti itu? Iya ada tadi tuh. Kok nggak sempat dengar? Bayangkan itu. Pernyataan Pak Lamson Pak tadi. Lamson itu.
Saya bilang kalau Al-Quran adalah sampah ini penistaan Pak Lamson. Tahu sendiri nggak berapa jumlah umat Islam memakai Al-Quran di Indonesia? Anda nista loh itu. Tolong dicabut, dia nggak mencabut loh. Tetap sampah, diulang-ulang itu. Padahal Al-Quran itu sumber dari segala sumber. Dan diimani oleh umat Islam. Nauzubillah min dzalik, Pak Lamson semakin tua kok semakin kayak gitu. Masih ingat ya teman-teman di bawah ya? Di YouTube juga ya. Dari awal dia bilang itu Al-Quran sampah. Jadi teman-teman di Komal Bang Dedi ini ya, moderatornya, kalau ada Kristen dan tidak ngomong begini, diturunin aja. Tadi malam, Bang Jibril itu di grup, ya, menyampaikan bahwa di Komal Bang Dedi ada Kristen terus nyanyi rohani. Kemudian aku lihat, oh memang si Oten ya, putar lagu-lagu Yesus ini. Gak ada, moderator pada tidur, host tidur, Bang Kores pun tidur di atas. Aku chat di bawah, wah memang maling mengambil kesempatan. Bagaimana kita mau ikut agamamu yang kau tawarkan Tuhanmu mati terkutuk? Mungkin dia tersinggung, baru dia turun. Jadi Immanuel diturunkan aja, Bang moderator, turunkan Immanuel. Saya nggak moderator, dari tadi minta nggak dikasih. Bang itu, Bang Charlie. Turunin aja Bang. Siapa Bang Bun? Itu Immanuel itu turun Oten. Jangan sampai sebentar ketiduran, masih dia bangun, dia putar lagi lagu-lagu ini. Dan ada pengumuman teman-teman buat semuanya ya. Untuk masih ingat ini bahwa insya Allah tanggal Dugaan. Dagu. Jadi itu bukan pernyataan, ya, bukan menyatakan kepastian. Jangan-jangan meleset. Itu artinya dugaan, ya, perkiraan meleset, bukan langsung menyentuh kepastian menyentuh dagu atau jenggot, enggak. Jangan-jangan. Itu artinya kira-kira, ya gitu. Karena Tante Mika nyambung dengan ada seseorang kalau yang ngomong tentang Brewo itu, nggak tahu siapa dia itu. Lalu dia sambung jangan-jangan. Jadi Tante Mika tidak memastikan, tidak memutuskan tombak kena jenggot enggak. Tetapi perkiraan ini gaya bahasa saja supaya kita ketawa. Ya saya ketawa itu, sebab saya tadi sudah ngantuk. Setelah dengar itu wah, segar lagi. Tapi itu bukan kepastian dikatakan oleh Tante Mika kena jenggot, tapi itu perkiraan saja. Ya, daya bahasa. Oke, lanjut. Ya. Oke Pak Dance, itu mau benar atau tidak, itu masalah pribadinya si Tante. Oke, Ya, boleh saya aku nggak tanggapi? sendiri ya. Udah Boleh aku sebentar. tanggapi? Kapan saya mau bicara? Kapan saya mau nyampein? Oke. Kalau baru ngomong Oke. satu kata udah dipotong. Ya, terus buat Pak Dance ya, sama semua yang di room ini. Tapi yang saya lihat tadi Pak Dance di room ini yang paling tua. Di saat si Mika ngomong kayak gitu, Pak Dance saya lihat pas ketawa. Seharusnya sebagai yang tua, harusnya diomongin lah atau dinasihatin. Jangan bicara Oke, seperti itu. boleh. Oke, Kayak bentar. gitu Boleh aku sebentar. tanggapi? Bentar. Ya, sabar. Udah, bentar. Jangan panik. Udah, atuh. bentar dulu. Santai aja. Santai, Bentar, kita hanya bentar Adianto. nyampein doang. Aku Saya hanya aku menyampaikan tidak- aja. 5 Mika. detik, 5 detik. 5 detik. Ya. 5 Jangan detik. panik, jangan panik. Ya. Baru aku bukan melempar dia tadi gampang itu. kau atur. Ya. Yang kedua, kau mau nasihati teman-teman Kristen kau. Kau nggak ada urusan benar. kan menasihati saya. Ya. Kau bukan siapa-siapa saya, biadab. Ya. Kau jangan so hebat. Kau Lennon itu yang dua yang dalam pesta itu diganti. Itu kan ayat-ayat perkawinan itu cuman simbolis. Iya, Simbolis antara Bu, pengantin apa Yesus pertanyaan dan saya, Yesus Bu? itu simbolis.
Bu, apa pertanyaan saya? Siapa yang diundang? Siapa yang kawin? Siapa yang domba? Dalam Silakan. ayat itu, loh kan tadi udah saya jelaskan dalam ayat itu yang mengadakan pesta seolah-olah pesta itu adalah Bapak Yahweh. Bapak Yahweh. Yang diundang siapa? Anak domba adalah Yesus. Yesus, anak domba. Yang pengantinnya siapa? Yang pakai kain linen Siapa seolah-olah itu? pakai kain linen adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan benar, dengan dia dalam tubuh dia tidak ada dosa, tubuh dia kudus. Itu tadi kan saya udah bilang. Iya. Itu tadinya ke-12 suku Israel. Oke. Karena Yahudi atau Israel itu menolak Yesus, membunuh Yesus, maka Allah Bapa Yahweh itu menunjuk orang-orang yang pakai kain linen itu adalah yang berjumlah 144.000 orang itu di Wahyu 1. Iya. Wahyu 14 ayat 1. Coba Bapak baca Sabar, di sini aja dulu. Jadi yang mengundang adalah Bapak Yahweh. Ini yang punya acara nih, yang punya hajatan. Oke, kita Itu cuma analogikan gitu. Iya, simbolis simbolis saja. Jadi hajatan Bapak Yahweh ini simbolis ya. Hajatannya nih, bikin acara Bapak Yahweh. Ini analogi ya. Lalu kemudian yang anak dombanya adalah Yesus. Lalu orang-orang yang berkain lenan ataupun pengantinnya adalah orang-orang yang suci. Nah, pertanyaan saya, siapa yang undangan ini? Karena ada Siapa undangan. Ada yang diundang. Ya itu tadi dalam perkawinan simbolis itu yang diundang hanya ada Yesus, ada pengantin. Lain, undangan dengan pengantin lain. Gimana sih? Beda. Masa pengantin merangkap undangan? Beda, Bu. Pengantinnya Yesus. Pengantinnya Yesus. Gak usah ketawa, gak usah ketawa. Jangan ketawa, tolong yang ketawa ya. Jangan ketawa, Jangan ketawa. Tolong yang di bawah ya. lucu nggak boleh ketawa. Sabar, udah boleh turunin ya. Jawabannya itu dulu. Jawabannya itu dulu. Lanjut Bu, lanjut. Saya kasih tahu, Orang di bawah yang Bapak, ketawa suka. Jawabannya Lanjut, di sini lanjut. dulu. Jawabannya di sini. Iya. Di Wahyu 21 ayat 2 coba Bapak baca. Sabar, Bapak ini tahu. dulu. Siapa Si pengantin undangannya? itu Iya, pengantinnya kan orang-orang suci yang mengikuti perintah Bapak. Ini pengantinnya, ini analogi apa? Perumpamaan. Anak dombanya Yesus. Ini yang diundang siapa? yang diundang orang-orang suci. Kan sudah tadi yang jadi pengantin orang-orang suci. Ya para malaikat itu juga suci. Jadi diundang juga malaikat. Gimana sih Bu Nah, ini? itu Gimana kan datanya? keberadaannya kan di surga. Di surga itu tempat tinggalnya cuma malaikat sama orang-orang suci. Bapak Yahweh dan Yesus. Nangen di datane nangen di. Oke, sekarang begini. Itu arti tadi kan kita sudah tahu bahwa sekarang yang mau kita ketahui kan siapakah istri Yesus? Bukan yang diundang. Sama istri Yesus, Bapak udah tahu belum? Yang diundang dulu. Yang diundang dulu, Bapak gampang udah lah tahu istrinya belum Yesus. itu Pasti siapa? cakep. Nggak mungkin Simbolis jelek. istri Yesus itu siapa? Itu Orang-orang dulu. suci. Ya itu siapa kan? Tadi Bapak juga nunjuk kepada saya siapa? Ya orang udah, suci siapa istri Ibu Yesus? Ibu Pema salah satunya. Oh, tidak, bukan. Berarti Ibu tidak suci? Saya masih punya dosa Pak, manusia biasa. Oh, berarti Ibu undangan. Tidak, bukan. Gimana sih? Bukan. Ayo. Mereka hanya orang-orang suci yang diundang. Aku masih banyak dosanya Pak. Nah, berarti Ibu bukan pengantinnya Yesus, tetapi memang undangan. bukan. Berarti Memang cuma bukan. undangan. Bukan. Pengantinnya Yesus itu adalah tadinya disiapkan itu ke-12 suku Israel yang berjumlah 144.000 orang. Coba sekarang dibaca dulu Wahyu 21 Oke. ayat Tunggu dulu Pi, jangan kemana-mana. Ini dulu. Ini dulu undangan ini siapa? Ini belum Ya udah jelas. tadi orang yang kudus itu undangan termasuk malaikat. Loh, katanya tadi orang-orang kudus yang jadi pengantin. Orang-orang kudus itu yang pakai kain linen itu adalah simbolis dari istrinya Yesus. Siapa itu? Ya baca makanya jawabannya di Wahyu 21 ayat 2. Kok Coba ke-21? Aduh, Ya, Ibu ini. berkaitan Yang semua. diundang tadi Bu, pertanyaannya. Iya, yang siapa diundang ini belum jelas. Ada undangan, ada pengantin, ada anak domba. Ini simbolis ya. Nah, Pak,
anak dombanya. Itu suasananya itu di surga. Iya tahu Bu, emangnya di mana, di Depok? Ibu-ibu aneh-aneh aja ibu-ibu. Emang ini di Iya, Alfamart. orang kudus yang di surga Pak, yang diundang Pak. Manusia biasa nggak ada. Oke, terus yang jadi pengantin siapa? Pengantinnya Yesus dan yang pakai kain linen. Iya, yang pakai kain linen ini siapa? Ya itu makanya Bapak nggak bisa menjelaskan kepada saya Loh, saya katanya jelaskan. ibu paham. Ya. Nanti dulu, kan itu perkawinan simbolis. Yesus, anak domba itu Yesus dikawinkan, perkawinan dengan yang pakai kain linen, Dikawinkan. yang orang kudus dikawinkan. itu tadinya ke-12 suku Israel yang berjumlah 100. Saya udah 3 kali lo ngomong lo. Yang diundang, Bu, Tadinya yang diundang. bangsa Israel yang disucikan, yang dikuduskan, yang punya hak waris, yaitu yang berjumlah 144.000 Maksudnya, orang. oh, ini adalah pengantin. keturunan Yakub ke-12 suku Israel. Itu tadinya. Berarti Tapi ini karena pengantinnya. mereka, nanti dulu, Pengantinnya. saya ulang lagi. Ya, Karena ya, ya, mereka ya. menolak Yesus sebagai juru selamat mereka, sebagai Kristus mereka, sebagai Mesias mereka, maka mereka juga ditolak oleh Bapak Yahweh, digantikan dengan Oleh? orang-orang yang kudus ini adalah ayatnya di Wahyu 14 ayat 1. Coba Bapak bacain itu, tolong. Oke, sabar. Oh, kok mundur? Ceritanya. Kenapa Pak? Lah Bapak kan nggak bisa jelasin, makanya saya jelasin. Biasanya itu cerita maju, kok dia mundur? Ya coba aja. Coba aja. Astagfirullah. Baca dulu. Terbalik. Jadi kesimpulannya yang Itu diundang namanya siapa ini, Bu? flashback. Sebenarnya itu harus dibaca dulu sebelum baca. Itu memang kalau udah paham dengan ayat 6 sampai 9 di Wahyu tadi, ya nggak usah baca itu. Karena ini kan belum paham semua. Kalian kok kasih tahu. Iya Bu, kita sudah Sekarang baca aja dulu paham. Wahyu 14 ayat 1 biar tahu jumlahnya itu. Tadinya Kok Masuk mundur? kesimpulan, Pi, yang diundang, Nanti Pi. dulu. Tunggu. Tadinya Allah Ini yang diundang loh. Ini penting loh, mempersiapkan undangan ini bangsa loh, udah dicetak Israel, loh. Ya. 12 suku Israel yang berjumlah 144 karena 12 kali 12 itu Masuk man, ini yang diundang dulu ini penting loh. Siapa yang diundang ini belum dapat tadi. kan udah saya jelaskan tobat. Siapa? Pak. Siapa? Sama di surga. Jadi orang-orang yang kudus dan suci aja yang bisa di surga itu undangannya. Saya Yang bukan diundang. termasuk. Manusia biasa yang masih berdosa ya tidak termasuk. Jadi Ibu masuk nggak di situ? Ibu. Kulit dan daging. Bukan, Bu. Ada Kalau ayatnya gitu- Pak. Ada ayatnya. Sebentar, Bu. Pak. Sebentar, Bu. Kulit dan Sebentar, Bu. daging. Bu, sebentar, Kita sebentar. tidak bisa di surga. Tidak bisa di surga, Pak. Satu nggak mau bini gue sabar deh. Sabar. Jadi Bu, Ibu termasuk nggak di situ yang diundang? Tidak. Berarti Tadi Ibu, aku udah jawab berarti tidak. Ibu orang tamu yang tak diundang. Karena itu semua calon surga, itu surga semua. Neraka berarti ibu. Saya ini calon bumi Firdaus, saya ini calon bumi Firdaus, bukan calon surga, tapi bumi Firdaus. Tapi nggak Lain diundang. lagi nih. Oh sabar. Ini menarik. Menarik. Berarti ibu nggak di sorga. Tidak. Nanti ya, nanti bahasannya lain soal surga dan bumi dan Firdaus. Nanti saya mau membahas mengenai itu dulu. Oh, sera-sera Juliet ini. Tolong baca. Berarti dia Tolong tamu yang baca tak di diundang Wahyu ini, Mas. 14. Enggak, ini SSJ. Beliau ini memahami begini. Saya paham, ibu ini sera-sera Juliet. Jadi ada yang di surga, ada yang di bumi man. Pemahamannya ibu ini sama dengan Ko Andi nanti. Jadi bumi ini diganti dengan bumi yang baru, ya kan? Ya Firdaus, bukan diganti berarti Pak, dirubah. dirubah. Bukan diganti Pak. Tetap Berarti ini Pak, buminya tetap ini. Iya, jadi dirubah ikan apa semua sudah ada kan? Bukan, Itu kan? dirubah jadi Betul. Firdaus Pak. Ah. Dirubah jadi Firdaus. Iya, Firdaus tahu. itu adalah taman yang indah. Ada. Ada apa Terus aja, Bu, di taman itu? Enggak, nanti ikan-ikan. bahas itu nanti. Saya pengen Iya, iya. mendengarkan Yesus. ini menarik ini, menarik. Istri Ibu Yesus saksi kan? Yehova ya? Ibu Saya saksi mau Yehova ya? tunjukkan istri Yesus. Saya pengikut Yesus yang sejati. Udah itu aja. Lah, ya biarin Nah, aja, kalau Bu, ngapain pengikut kita Yesus kepoin yang istrinya sejati, Yesus? Ya, kan tadi kan kita lagi bahas perkawinan anak domba. Kalau ada perkawinan berarti udah tahu anak domba itu Yesus. Nah tadi ayat-ayatnya kan bilang
istri Yesus itu kawin dengan siapa? Itu jawabannya di Wahyu 21 ayat 2. Coba Bapak baca itu dulu. Wahyu 21. Ayat Apa? 2. Berarti tadi undangannya belum ya? Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari turun ini kota man. Turun Berarti dari bumi surga, nggak hancur, ya. Itu simbolis, bumi nggak itu hancur ayat man. simbolis. Ya, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, suaminya itu Yesus yang tadi anak domba. Nah, si pengantin itu adalah Yerusalem baru. Itu juga tidak semua paham ya soal Yerusalem baru, karena itu turun dari surga. Dan itu adalah yang bisa melakukannya pastilah hanya Allah. Nah, sekarang yang saya mau kasih tahu ya tentang ayat-ayat tadi. Kalau saya kan baik ayat, baik data. Bu, hati-hati Bu ya. Ini yang Mbak Ibu bawa ini, ini Bu ya. Ibu yang bawa di Wahyu 1, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga kan. Tahu nggak rujukannya? Ini tahu nggak Bu? Wahyu 21 ayat 2 ini ngambil dari mana? Tahu nggak Bu? Dari Yesaya 52 ayat 1. Sabar, saya bacakan ya. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke... Nah, ini bahaya Bu, orang yang tidak bersunat nggak boleh. Yesaya 52. Nggak boleh ini masuk ke rujukannya, Firdaus. nggak boleh masuk dia ke Firdaus. Pak, Sudah itu sunat belum, Bu? itu Yerusalem rohani Pak, bukan Yerusalem. Yerusalem rohani pula. Ya, Sabar, itu Bu ya, Yerusalem ini data Bu ya. Ada berapa merek itu Yerusalem adalah rupanya? istri Yesus. Nih Bu ya, ini bahaya loh, orang harus bersunat loh. Kalau Ibu bawa ayat ini, saya sudah kaji 6 tahun saya kaji nih Bu ya. Dan aku melihat ini nih ya, Wahyu 21 ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dari mana Yohanes ini? Sabar. Istri Yesus. Sabar, istri Yesus melulu Ibu ini, biarin aja istrinya. Anak domba dan perkawinan. Iya, tahu Ibu. Ya, nih kalau baca dalil Bu, ini dia ambil dari mana ayat ini? Nih di sini Bu, diklik di sini. Tik, muncul ini. Yesaya 52. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu supaya pakaian, hai Sion. Sion siapa Sion? Ya sabar, kita lagi nggak mikirin Sion. Sabar itu. Berkaitan Pak. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Betul? Nah, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jadi orang bersunat gak boleh, yang tidak bersunat Bu, hati-hati. Tahu, saya tahu. Bahaya. Saya tahu maksudnya itu. Ayo, bagaimana ini orang yang tidak bersunat? Banyak orang Kristen yang gak bersunat. Gimana? Gak boleh masuk. Ibu Kan, sunatnya memang tidak semua orang Kristen masuk kok, benar kata Bapak. Tapi itu Ya, yang masuk adalah yang masuk ke Yerusalem Kudus itu adalah orang-orang kudus yang tadi pakai lenan halus. Nggak bisa, walaupun dia kudus kalau nggak dipotong burungnya nggak boleh. Nah, jelas mereka yang pakai kain lenan itu jelas lah, udah ikutin semua ajaran Yesus lah. Nah, pertanyaannya, teman-temannya Ibu bersunat semua nggak? Bersunat Pak. Ada yang nggak? Kalau kelompok aku kan taatin Yesus. Emang pernah lihat teman burungnya nggak boleh? Tidak bisa masuk ke agama aku Pak kalau tidak disunat Pak. ini berarti sunat rohani nih yang dimaksud ini. Iya. Iya Bu. Bahaya ini, ya. Jadi kalau bawa ayat ini teman-teman, ini Kristen nggak masuk surga semua dia karena banyak yang nggak bersunat, betul? Oh bukan soal gini Pak. Betul, jadi sunat melebar rohani ya. katanya Pi. Gini Pak. Ini saudara-saudara, teman-teman semua.
soal surga dan bumi, nanti aku datang lagi bawa ayat-ayat, bawa dalil. Iya, Bu. Sekarang ini Tapi kita lagi sedang enak membahas gini. masalah perkawinan Yesus, Iya. siapa istri Yesus. Bapak, istri Yesus itu disiapkan sebenarnya mau kedua belah suku Israel itu akan dikuduskan, disucikan oleh Bapak Yahweh, tetapi ditolak. Mereka ditolak, diganti dengan di Wahyu 14 ayat 1. Bapak tidak mau baca? Sampai Oke, 5, Bu Pak. Fema, saya izin sedikit, Bu Fema. Masuk. Ini menarik ini. Iya, bagaimana situasi atau keadaan di sana perihal tentang dalil penjelasan itu? Perihal di sana mana? Di sana mana maksudnya? Yang di ayat itu maksudnya, Bu Fema. Ayat mana yang mana? Yang perkawinan anak domba itu Ya, itu di suasana. Ya, itu di surga, Pak. Jadi sebagai pembaca. Nah, itu yang saya maksud, Bu Fema. Itu situasi atau kondisi yang ada di surga itu seperti apa? Di surga itu kulit, ada ayatnya ya, kulit dan daging kayak kita, kayak manusia. Manusia kan kulit terdiri dari kulit dan daging dan darah ya. Kalau nggak ada darah kita juga nggak bisa hidup. Ya, manusia seperti, jadi jelasnya manusia seperti kita ini tidak bisa hidup di surga dengan daging dan darah. Jadi di surga itu hanya roh, hanya makhluk roh, malaikat makhluk roh. Lalu apalagi Allah Bapa udah jelas dijelaskan bahwa dia tidak kelihatan. Lalu orang-orang yang masuk surga itu adalah termasuk tadi yang tertulis yang pakai kain lenan halus itu. Nah, kita kan sedang membahas siapa yang pakai kain lenan halus itu, bahwa itu simbolis dari ayat itu simbolis dari istrinya Yesus kan gitu kan, ada perkawinan. Mungkin ada gambaran mungkin Bang Pak Lopo atau iya, mungkin tunggu dulu Man. Mungkin ada sedikit gambaran Bang Pak Lopo perihal apa yang dijelaskan sama Bu Fema ini, ada gambaran mungkin yang mungkin contoh kayak gimana? Yang Ya, berarti di surga bukan daging ya, Bu Fema ya? Bukan daging. Itu ada ayatnya bahwa daging dan darah kayak manusia kayak gini nggak bisa masuk surga. Makanya aku mau masuk Nggak ke bisa situ tinggal di dikit. surga. Berarti roh ya? Makanya saya mohon dibaca. Siap. Wahyu 14 1 ayat sampai 5 deh. Itulah orang-orang yang disebut pakai kain lenan halus itu. Jadi yang dimaksud ini tadi Bu Fema, surga tadi yang Ibu bilang, yang roh tadi itu Firdaus. Firdaus itu bumi, Firdaus itu taman, Firdaus Bumi itu dia, artinya Man. kan taman yang Pemahamannya indah. dia Firdaus. dua, Man. Dua dia. Jadi nggak hancur yang bumi. dimaksud yang roh ini tadi bukan yang di Surga. Firdaus. Surga. Firdaus Ya. Firdaus itu kan arti dari Firdaus apa? Taman. Taman. Oke. Nah, waktu Ibu di Jadi sama Firdaus, seperti kayak gini Man. Firdaus ini dia versinya surga versi menurut saksi Yehova Oh tidak begitu. yang ada Tidak di begitu. bumi. Bukan Iya, surga. Taman Firdaus kan surga, ada di bumi ya kan, Bu Fema? Taman Firdaus kan itu ada di bumi. Ya sebenarnya soal Firdaus dan surga nanti temanya nanti. Aku sekarang masih Nanti, Itu Bos, beda, nanti. itu beda. aku Cuman lagi yang mau saya nunjukin perkawinan anak domba itu loh. bukan. hanya yang Ada saya di Kalau mana? itu gampang Bu, kalau itu gampang, kalau itu Nggak gampang. gampang, Iya. nggak gampang buktinya Bapak. Susah tadi itu, nggak Man. bisa Susah. jelasin. Harus jelas. susah, jangan ke situ Man. Susah Nanti dulu. di bedah. Cuma tinggal baca satu ayat saja Iya. udah selesai itu. Sabar. Ya, coba. Wahyu 14 1 sampai 5. Iya, cuman Tunggu ya. gini Bang Polopo, tadi Bu Fema bilang ternyata di surga nanti itu bukan daging, Ya. bukan tidak ada darah, tapi Iya, betul. Nggak ada roh, darah. Di manusia itu apa? terdiri dari darah dan daging. roh apa jiwa apa bagaimana? Coba bisa diulang Bu Fema. Tadi saya kurang nyimak. Bagaimana? Oh, mungkin seperti ini. Makhluk roh. Makhluk roh. Oh, makhluk roh. Makhluk roh. Mungkin bisa dibayangkan seperti makhluk roh. Seperti malaikat. Malaikat itu makhluk roh. Ya. Iya. Jadi nanti Ada, Bu Fema tapi ini tidak, teman. malaikat Sebentar, itu sebentar. ada, tetapi tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Ya, Hanya ya, ya. mereka ya. Ya, jadi kalau Sekarang Bu tolong Femanya bacain nanti, Wahyu Marbun 14. bukan, bukan gitu.
Ya, papi gembala kok gitu. Orang nggak ada tubuhnya, Bu. Itu hantu itu. Itu hantu. Dari mana ibu tahu kalau itu hantu? Kita bisa lihat. Oh ya. Malaikat nggak bisa. Ayo salam. Ya, lanjut. Jadi Bu Ini Fema, menarik ini. Ini Nggak, menarik. Aku penasaran ini. Kalau yang di sorga kita hidup seperti roh, betul? Iya. Nah, Roh. Bu Fema ini di sorganya atau di Taman Firdausnya? Saya di Taman Firdaus di bumi yang akan dirubah jadi Firdaus. Berarti Bu Fema nanti di Firdaus seperti kita kan, pakai daging? Seperti sekarang ini, cuma Iya. menjadi masyarakat yang rajanya adalah Yesus Kristus. Nanti ini panjang, makanya Panjang. saya mau selesaiin dulu. Iya, masalah pengantin tadi. Lanjut. Ya udah lah. Anak domba dulu selesaiin dulu, bacain. Ya. Mungkin ini ada hubungannya Bu Fema dengan the King of the King. Mungkin. Udah, itu dulu, bacain itu dulu. Iya. Sabar, saya baca. Di Wahyu berapa tadi, Bu? 14:1 sampai 5. 14:1. Ini menarik loh ini. 14:1. Itu adalah orang-orang yang pakai kain linen halus. Itu tinggal kain lenannya aja berarti yang digambar ya? Wahyu Ayolah, 14. baca deh. Wahyu Ayat 1 sampai 14. 5. Ayat 1 sampai 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapa. Di jidat ini ya, di jidat ini tertulis nih nama nih. Ya kan? Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka, ada nyanyian di undangan tadi. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian ini. Gimana nih? Nyanyi tapi nggak hafal lirik. Itu selain daripada... Ya, betul. Ya kan? Itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi, kan gitu. Oke. Berarti dia doang nih yang nyanyi. Ya kan, kita betul, nggak karena tahu. bahasanya Betul cuma nggak? bahasa mereka, bahasa roh. Bahasa mereka, bahasa roh dia man, gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Oh, masih perawan ini man. Ya kan? Murni sama seperti perawan. Beda ya. Sama seperti perawan. Terus lanjut. Jadi yang ini perawan apa enggak perawan ini? Ya, entar dulu sampai 5 dulu, sampai 5 Oh iya, dulu. sampai Pokoknya 5. sama dah. Sama lah ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara sebagai korban-korban sulung bagi anak Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Terus apa yang diambil poin? Stop sampai 5. Nah, mereka inilah simbolis dari yang disebut di Wahyu tadi. Ini jawabannya bahwa mereka tidak ada dusta, tidak bercela, mereka ditebus dari bumi sebagai sulung-sulung. Mereka menyanyikan lagu juga hanya mereka yang tahu. Manusia biasa kayak saya tidak tahu bahasa mereka karena mereka itu suci dan tidak bercela dan tidak berdusta. Inilah yang dimaksud orang-orang yang pakai kain linen. Berarti yang 144.000 nih. Betul. Yang diundang? Sabar yang dulu, diundang Man. Bing. Bukan, ini yang diundang belum tahu kita. Belum tahu kita yang diundang. Ini yang berkain lenan, yang 144.000 pengantinnya. Ya, undangannya siapa? Belum. Ya tadi kan itu suasana di surga undangannya yang layak aja toh, bukan kayak Bu Fena, bukan kayak Anda. Iya yang diundang Bu, yang diundang. Iya. Siapa? Ya yang ada di surga itu diundang lah.